Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita ucapkan rasa puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di dalam Masjid Al-Karamah ini. Lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, seperti biasa sebelum khatib naik ke mimbar, ada pun beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan kita ketahui bersama. Yang pertama, kami mengimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Karamah bagi yang sedang berada di perjalanan agar dapat mempercepat langkahnya ke masjid karena sebentar lagi salat Jumat akan kita laksanakan. Bagi para jamaah yang sudah berada di dalam masjid ataupun yang sudah berada di teras masjid agar dapat mengisi saf kosong di depan terlebih dahulu agar nantinya jemaah yang terlambat tidak melangkahi saf kita yang ada di depan. Baik, selanjutnya laporan khas Masjid Al-Karamah. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
وأيده بالأدلة القاطع والبراهين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang selalu tercurah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengannya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kaum muslimin ittaqullah, sentiasalah bertakwa kepada Allah. Jalankan seluruh perintahnya, jauhi segenap larangannya, karena surga yang kita rindu-rindukan kaum muslimin wa'iddat lil muttaqin, Allah persembahkan bagi hambanya yang bertakwa. Judul khutbah Jumat kita siang hari ini, amaliyah di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada begitu banyak nikmat-nikmat Allah. Tapi di antara nikmat yang paling besar itu adalah nikmat bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bukankah sebelum Ramadan kita merengek-rengek minta kepada Allah, balighna Ramadan? Orang-orang soleh, para alim ulama memanjatkan doanya ke langit setiap waktu di Ramadan agar disampaikan umur, sehat, rezeki berjumpa dengan Ramadan. Alhamdulillah, tahun ini kita dipilih Allah untuk bertemu kembali dengan bulan yang mulia ini. Pertemuan dengan Ramadan bukan pertemuan biasa kaum muslimin. Ini tanda Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita yang paling tahu kaum muslimin, dari balik sampai hari ini seperti apa kelakuan kita. Kita dan Allah yang paling tahu sejahat apa kita selama. Kita bisa membungkus casing kita dengan kemuliaan, pakaian yang cantik, tampilan yang syar'i, tapi Allah tahu betul lahir dan batin kita. Kalau kita merasa hari ini banyak kurangnya di masa lampau, manfaatkan betul Ramadan tahun ini, ikhwah. Syukuri pertemuan kita dengan Ramadan untuk menebus kesalahan-kesalahan di masa lampau, mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk nanti pertemuan yang pasti akan datang, berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Makanya muslim yang bersyukur dengan datangnya Ramadan, dia akan habis-habisan bertempur, bersungguh-sungguh bermujahadah, beramal dengan sebanyak-banyaknya amal di bulan suci. Di antara amal yang dianjurkan kaum muslimin, yang pertama adalah memperbanyak doa dan zikir. Ada banyak doa tuan-tuan. Tapi Ramadan ini di antara doa yang harus selalu kita dawamkan setiap waktu, yakni doa minta ridho dan surganya. Insya Allah kita semua hafal doanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Selama Ramadan setiap kali mengangkat tangan jangan sampai tak baca doa ini. Doa berikutnya, doa yang diajarkan Nabi, Allahumma a'ti riqabana wa abaina minan nar. Berdoa kepada Allah agar Allah menghapus nama kita dan nama mak bapak kita dan neraka Allah.
Ini juga doa yang dianjurkan selama bulan suci Ramadan. Ada doa-doa yang lain. Kemudian di antara zikir terbaik di bulan Ramadan yakni beristighfar kepada Allah. Walaupun dengan istighfar yang paling ringan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Usahakan sehari semalam tak kurang dari 1000 kita mengucapkannya, melafazkannya. Kita bisa membacanya ketika duduk kerja di atas kendaraan. Kita pun bisa mencicilnya, ikhwah. Banyakkan zikir. Yang kedua, amalan terbaik Ramadan yakni bersedekah. Kaum muslimin, Nabi banyak bersedekah, tapi sedekah yang paling banyak yang beliau buat adalah di bulan suci Ramadan. Syukuri apa yang sudah Allah beri kepada kita. Sedekah itu tak mesti banyak, sesuai kemampuan. Insya Allah, Allah yang menilai kadar sedekah kita. Belum lagi kalau kita tahu di sekeliling kita ada yang lapar, ada yang fakir, ada yang miskin. Ramadan, bulan terbaik. Allah latih kita bagaimana tidak enaknya rasa lapar, agar kita lebih peduli dengan orang-orang lapar. Maka salah satu sedekah terbaik di bulan suci Ramadan adalah sedekah memberi makan orang yang berbuka. Apalagi yang berbuka itu orang yang tak mampu. Di luar sana, ikhwah, jangankan baju baru untuk lebaran, banyak di antara mereka yang kadang makan pun susah payah. Ada kisah menarik, ikhwah. Seorang syekh ditanya di sebuah majelis oleh seorang pemuda dari Allah Alam, mungkin daerah-daerah Afrika. Apa kata pemuda ini? Wahai syekh, apa hukumnya kalau ketika Ramadan aku tak bisa sahur dan tak bisa berbuka karena tak ada yang bisa kumakan sama sekali? Pertanyaan yang sederhana tapi menyindir kita semua, ikhwati fillah, yang ketika Ramadan kita berburu takjil sesuka-sukanya. Di luar sana ada yang bahkan sahur pun tak ada makanan yang bisa ditelan. Bersedekah kaum muslimin, ikhwati fillah. Yang ketiga, amalan terbaik bulan suci Ramadan tilawah Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Ramadan itu kaum muslimin bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau Ramadan saja tak mampu menggugah hati kita untuk mendekat kepada Al-Quran, lantas bulan apa lagi yang bisa? Ramadan ini momen terbaik untuk PDKT kembali dengan Al-Quran. Al-Quran yang selama ini kita jauhi, kalah telak dengan benda kecil yang ada di saku kita, dan kita scrolling setiap saat. Bahkan sedang mendengarkan khutbah ini pun kita masih men-scrolling handphone kita. Alhamdulillah. Kaum muslimin ikhwati fillah, kalah dengan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Maka perbaiki di bulan suci Ramadan ini. Baca Al-Quran sebanyak-banyak. Alhamdulillah kalau bisa khatam berkali-kali, tapi awas, Al-Quran punya hak-haknya. Bentuk membaca Al-Quran yang terbaik adalah membaca dengan memenuhi hak-haknya. Alhamdulillah kalau bisa banyak khatam, tapi jangan sampai ambisi mengejar khatam, kita membacanya dengan keliru dan ngawur. Kaum muslimin ikhwati fillah, baca dia dengan bacaan terbaik. Warattilil Qur'ana tartila, pelan-pelan. Minimal dengan at-tahr, agak cepat, tapi tetap panjang lebarnya, panjang pendeknya diperhatikan. Tilawah kaum muslimin ikhwati fillah. Apalagi kita para suami menunggu istri memanaskan sayur, menunggu waktu buat buka, istri menyiapkan perbukaan, ambil Al-Quran, perbaiki kaum muslimin. Yang keempat, amalan terbaik Ramadan yakni qiyamul Ramadan, salat malam, tarawih. Maqama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa di malam Ramadan mendirikan salat sunnah qiyamul lail, Allah ampuni dosanya di masa-masa yang lalu. Muslimin, tarawih adalah amalan pelengkap selama bulan suci Ramadan. Tanpanya kurang rasanya Ramadan kita. Sesibuk-sibuknya kita, walaupun tak bisa tarawih di masjid, sempat-sempatkanlah tarawih walaupun di rumah kaum muslim. Walaupun dengan sholat yang mungkin paling ringan, karena setiap orang berbeda keadaan. Di antara mereka ada yang sepanjang siang tungkus lumus, pontang panting, keringat bercucuran demi rezeki keluarganya, mendorong gerobak sana sini, berpanas-panasan sepanjang siang sampai petang. Wajar kalau kemudian tarawihnya tak sebanyak orang-orang yang lain.
Tapi kalau hari ini Allah mudahkan rezeki kita, duduk di ruang kerja yang sejuk, pakaian dinas yang cantik, maka banyakkanlah, perlamalah sholat malam kita, ikhwah. Yang kita yang dimudahkan Allah rezekinya, kemudian mengambil level terendah dalam urusan ibadah, syukuri. Yang terakhir, amalan Ramadan, dan ini menjadi amalan kunci kaum muslimin, yakni asyam, berpuasa. Seluruh amalan yang kami sebutkan tadi, zikir, doa, tilawah, mana keadaan puasa kita. Orang yang puasanya baik, sempurna, insya Allah ibadah yang lain akan mengikutinya kaum muslimin. Karena buah tertinggi dari puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Ingat, nafsu itu tak hanya sebatas urusan kemaluan. Malas itu adalah nafsu. Sibuk berbelanja untuk lebaran, cari kue, mengecat rumah, nafsu. Ini yang kadang bikin orang tak tarawih. Ini yang kadang bikin orang tak sempat membaca Al-Quran. Aneh kaum muslimin, sudah 20 hari dia berpuasa, tapi 10 terakhir masjid malah kehilangan jamaahnya. Kemana bekas-bekas puasa yang 20 hari itu? Ini tanda puasa kita bermasalah. Tarawih 30 malam bukan perkara yang mudah. Ini tak bisa dibuat-buat. Ini buah dari apa? Puasanya yang dijaganya sepanjang siang selama Ramadan. Membaca Al-Quran sepanjang waktu bukan perkara yang ringan. Bahkan menunggu sholat ini kadang kita lalu memilih melihat handphone, ngobrol dengan kawan sebelah daripada tadarus Al-Quran. Amalan-amalan yang tinggi nilainya kaum muslimin, syaitan mengganggu kita dengan kekuatan penuh. Tak mudah menjalankan ini. Maka buah dari puasa, syaitan terikat olehnya, sulit dia melewati jalan-jalan darah di badan kita karena menyempit. Kemudian kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu, inilah yang menolong kita istiqomah mulai dari hari pertama Ramadan sampai hari terakhir. Kondisi jamaah Pekanbaru ketika tarawih masih memprihatinkan. Ramainya hanya minggu-minggu pertama. Kalau kita masih kategori semacam ini kaum muslimin, tahun ini perbaiki. Bertahanlah sampai malam terakhir. Ya silahkan cari baju, ya silahkan hidup pikuk pulang kampung cari kue. Tapi jangan sampai mengorbankan kemuliaan Ramadan yang sudah Allah berikan kepada kita tahun ini. Jaga puasa kita. Puasa terbaik tak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi meninggalkan hal-hal yang kemudian merusak pahala dan berkah puasa. Perhatikan ini kaum muslimin. Puasa itu yang halal saja dilarang Allah. Bukankah makan itu halal? Bukankah minum halal? Dilarang sama Allah. Apalagi yang jelas-jelas haram. Hari ini orang meninggalkan makan dan minum, tapi mengerjakan yang haram yang merusak pahala dan berkah puasa. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, al-kazib, bohong. Kita tak makan dan tak minum siang Ramadan, tapi dusta di mana-mana. Di tempat kerja, ngobrol dengan kawan, banyak ngota kita, berlebihan kita cerita, mengarang-arang biar orang terpesona. Hati-hati ikhwah, rusak puasa kita. Yang kedua, wal ghibah, menggunjing. Siang-siang Ramadan kita buka aib orang, duduk di kantor cerita sana cerita sini, cerita aib orang. Ini yang bikin kita berguguran nanti, khususnya di malam-malam Ramadan kaum muslimin. Tak kuat kita istiqomah. Hentikan, latih lidah kita untuk meninggalkan dusta, latih lisan kita untuk meninggalkan gunjing. Salah satu asbab azab kubur yang paling besar menggunjing kaum muslim. Di antara sifat munafik yang paling jelas, dusta. Zaman ini banyak orang berdusta kaum muslimin. Makanya puasa dan tarawih adalah kombinasi yang sempurna untuk kita menghilangkan penyakit-penyakit ini. Karena dengan tarawih kita isya berjamaah, kemudian kita sempurnakan dengan subuh berjamaah. Ini dua salat waktu yang hari ini banyak ditinggalkan kaum muslimin. Makanya kata Nabi, kalau kau nak tengok dalam hati seorang muslim itu ada sifat munafik atau tidak, perhatikan isya dan subuhnya. Bukan kebetulan ikhwah, hari ini banyak pendusta, banyak pembohong, banyak pengarang cerita. Biar majikan senang, biar pimpinan senang. Bukan kebetulan. Itu buah dari isya dan subuh yang tak ada jamaahnya. Kami para asatiz hadir di waktu subuh di majlis-majlis, hanya kakek dan nenek saja isinya. Kemana bapak-bapak muda, kemana abang-abang muda yang gagah-gagah, tak nampak di waktu subuh. Ramadan
manfaatkan betul ikhwah. Mulai dengan puasa yang benar. Jaga lisan kita dari dusta dan ghibah, menggunjing. Yang ketiga, ini laki-laki paling banyak rusak puasanya. Perhatikan ini kaum muslimin. Apa itu? An-nazaru bisyahwah. Memandang dengan pandangan penuh nafsu. Di handphone kita, di jalan, mencari permukaan. Nampak kita perempuan dengan aurat yang terlihat. Tak berkedip mata kita. Tak melihat mata kita. Ramadan, jaga mata, jaga pandangan. Mahkota laki-laki ada pada ghaddul basar. Sambungan kabel yang paling kuat kekemaluan laki-laki adalah pada matanya. Laki-laki yang tak bisa menjaga matanya, maka dia akan menjadi budak hawa nafsu dan syahwat. Berapa banyak hari ini orang yang tumbang karena masalah ini. Yang keempat dan kelima, sumpah palsu, dan yang terakhir namimah, adu domba. Adu domba di zaman ini sederhana kaum muslimin. Kita bikin postingan, bikin konten yang bikin orang jadi bermusuhan, adu domba. Hari ini kita tinggal di negeri yang pantang dengan sesuatu yang viral, semua orang ikut mengkomennya. Hati-hati kalau itu memancing permusuhan, memancing kebencian satu sama lain, apalagi hoax, auzubillah. Adu domba kaum muslimin. Hati-hati dengan lidah kita. Jaga puasa kita, sempurnakan siam kita, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lain pun akan mengikuti. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita dan keluarga kita di masa-masa yang akan datang, khususnya nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan puasa tahun ini menjadi asbab kita menjadi bagian orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil awsat la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.